Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita masih melanjutkan tentang tune-up motor bensin konvensional. Nah, kesempatan ini kita akan bahas tentang mengukur tekanan kompresi. Nah, kenapa tekanan kompresi diukur? Nah, ini dia. Kompresi adanya di ruang silinder ini ya. Nah, ini alat ukurnya dipasangkan ya. Nah, kompresi biasanya makin lama mesin dipakai ya makin berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada kebocoran-kebocoran. Memang nggak boleh berkurang, boleh, tapi kalau kurangnya banyak, tenaga mesin nanti kurangnya banyak juga. Sebab untuk menghasilkan pembakaran yang ideal, maka dibutuhkan tekanan yang tinggi. Nah, kalau untuk motor bensin, tekanannya biasa kalau standar dari pabrik sekitar 12 bar atau 12 kg per cm persegi ya. Mari kita selanjutnya lihat ya. Bagaimana cara melihat untuk kebocoran yang ada di kompresi? Nah, ini. Kebocoran itu terjadi biasanya antara katup dengan dudukan katup. Nah, ini. Karena lama dipakai, di sini katup naik turun, gesekan dengan dudukan, maka ini bisa bocor. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya itu pada ring ya, pada ring seher atau ring piston. Nah, biasa ring pistonnya longgar celahnya ya. Ini gambarnya ya. Biasanya ini silinder, ini ringnya, sini longgar. Atau ini ring, ini alur pada piston, ini pistonnya, ini alurnya udah longgar, juga bisa membuat kebocoran ya. Kemudian kalau udah longgar, nanti ujung ring dengan ujung ring longgar ya. Ujung ring longgar itu juga bisa menyebabkan kebocoran ya. Ditambah lagi, kalau mesin biasanya panas, overheating, sudah bengkok, itu kompresi juga keluar. Lewat mana? Lewat packing ya, lewat packing itu udah kendor berarti ya. Baik, itu kebocoran. Baik, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara mengukur? Pertama kita harus menghidupkan mesin. Mesin yang dingin nggak boleh langsung diukur ya. Nah, karena mesin kenyataannya kan harus kerja. Nah, maka ngukurnya harus suhu kerja. Nah, untuk bisa mendapatkan suhu kerja, mesin dihidupkan kurang lebih 3 menit lah ya. Tapi yang penting lihat ini nih, jarum ya. Jarum temperatur ada di dashboard. Kalau jarumnya udah sampai ke tengah, udah matikan saja, matikan dulu ya. Oke, berarti ini udah siap untuk diukur kalau jarumnya sudah sampai tengah ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalau udah dimatikan, semua busi dibuka ya, semua busi dibuka. Oke. Nah, cara buka busi, pertama tarik copnya atau tutupnya, jangan kabelnya. Kabel busi nggak boleh ditarik. Kalau ditarik, kabel serabutnya di dalam itu nanti putus. Kalau putus ya akhirnya tidak bisa mengalirkan dengan baik tegangan yang di situ ya. Kemudian saat sudah dicabut copnya, tutup kabel busi, kemudian lepaskan busi nih pakai kunci busi. Ini kunci busi nih ya. Ini kunci busi pakai ya. Nah, jangan asal kunci ya. Oke, lepaskan. Nah, kalau udah lepaskan, nah kita lihat berikutnya ya. Berikutnya adalah lepas kabel tegangan tinggi yang ada di koil. Nah, ini di sini dilepaskan. Kenapa? Sebab ini nanti saat mengukur tekanan kan mesin diputar. Mesin diputar kan ini terjadi tegangan induksi. Tegangan induksi tinggi, kabelnya businya udah dicopot, nggak bisa ke busi kan. Nah, kalau gantung kena massa timbul percikan api. Nah, nanti kesetrum jadi shock nih kalau itu masih tetap ya. Maka untuk mencegah Anda kesetrum atau shock atau kaget karena ada tegangan tinggi, maka ini dicopot ya. Oke. Selanjutnya, kalau udah dicopot semacam ini, Anda tadi udah siapkan takometer, maka takometer ini dipasang. Takometer ini biasanya ada 2 kabel ya, kabel yang nggak kecil, ada jepitan kecil, tempelkan ke koil negatif. Kabel yang agak gede, setelah kesini keluarnya 2, itu kabel power. Kabel power itu ke baterai. Yang warna merah taruh di positif baterai, yang warna hitam taruh di atau dijepitkan di negatif baterai. Jangan kebalik, kalau masang kebalik takometer yang rusak ya. Nah, itu. Jadi saya ingatkan lagi, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif ya. Baik, selanjutnya kalau udah dipasang, setting nih. Tadi udah dipasang kabelnya kan, disetting. Ini disetting ke arah RPM ya, ke arah RPM. Oke. Kalau udah disetting,
berikutnya ya, kita minta bantuan sama asisten ya. Kita nggak bisa sendirian. Nah, asisten diminta untuk masuk ke ruang supir ya. Untuk apa nih masuk ruang supir? Untuk ngijek pedal gas penuh. Injek sampai bawah supaya ini throttle membuka penuh ya. Kalau udah siapkan, akhirnya teknisi harus menekan alat ukur, memasukkan alat ukur atau compression tester ke silinder lubang busi nomor 1 ya. Nomor 1 aja dulu, gampang ya. Oke, kalau udah disiapkan ditekan. Ada juga sih yang pakai drat, tapi ada juga yang pakai karet ujungnya ya. Kalau pakai drat berarti dimasukkan drat busi. Kalau pakai karet ya karetnya dimasukkan lubang busi ya. Nah, kalau sudah ditekan dimasukkan, asisten disuruh untuk menstarter mesin ya. Duk 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 hidup gitu ya. Nah, teknisi melihat nih sampai dengan 2500 ya. Di mana lihatnya? Di takometer tadi ya. Oke. Nah, sambil lihat takometer, teknisi kan lagi masang alat ukur ya. Nah, baca tekanan kompresi pada alat ukur. Nah, ini alat ukurnya dibaca ya. Nah, ini kita gedein dikit ya. Baca. Nah, data yang diambil adalah jarum yang tertinggi ya. Nah, katakanlah ini jarumnya tertingginya ke angka 9. Yang agak lama berhenti di sini. Nah, berarti itu datanya yang diambil, bukan yang bawah ya. Nah, biar kalau 9, padahal yang aslinya 12, kok cuma 9? Berarti ini udah bocor banyak ya. Nah, udah gitu aja, gampang, udah selesai itu ya. Nah, kalau silinder 1 udah selesai, Anda lakukan untuk silinder yang berikutnya dengan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Oke, paham? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.